Halo semua, di video kali ini saya akan membahas Indonesia sama US sepakati dagang, tarif 19%. Ada satu klausul yang menyatakan bahwa akses data personal. Nah, apakah ini berarti data personal itu bisa diakses oleh Amerika Serikat? Ya, memang itu uh, cerita 2-3 minggu lalu sih. Belakangan sudah berubah ya. Orang sudah bahas soal apa namanya, bahas soal saham PT keluar masuk MSCI, kemudian eh, perang Ukraina Rusia yang sekarang kena kena ke tarif India dan lain-lain. Jadi memang kalau perkembangan perang dagang itu memang sangat cepat. Tapi tidak apa-apa, walaupun sudah mungkin tidak hot lagi, kita bisa bahas sebetulnya yang dimaksud dengan personal data transfer itu apa sih? Apa benar kita punya data disimpan di Amerika Serikat? Waktu pertama kali nih saya baca berita itu, kemudian saya cek publikasi White House-nya ya. Persepsi saya sebagai orang yang bekerja di perusahaan manajer investasi adalah begini. Kalau saya pakai Gmail, pakai Yahoo, pakai Outlook, pakai Netflix, pakai apa lagi? OneDrive, ya, pakai Office 365, dia mau simpan datanya di mana? Gak penting. Kenapa? Toh datanya juga apa namanya? Kita pakai layanan dia kan. Tapi kalau misalnya kita berbicara sebagai perusahaan manajer investasi, lembaga jasa keuangan di bawah otoritas jasa keuangan, simpan di mana itu soal yang sangat serius. Kenapa? Karena saya kasih analogi begini. Namanya manajer investasi itu mereka banyak menyimpan data. Belum sebanyak bank, nasabahnya juga nggak sebanyak bank, tapi datanya banyak. Misalnya contoh, nasabah buka rekening panen aset, ada data pribadi, nama, tanggal lahir, ibu kandung, alamat, email, dan sebagainya. Kemudian Anda beli reksadana, Anda redeem reksadana, Anda switching reksadana, ada mutasi transaksi. Ketika uangnya masuk ke reksadana, oleh fund manager beli saham, beli obligasi, jual saham, jual obligasi. Berarti data lagi. Kemudian kita taruh deposito, kita withdraw kalau orang mau apa redemption atau kita pindah ke bank lain yang bunganya lebih tinggi, berarti kan ada data lagi. Kemudian atas penempatan di deposito, pembelian saham, pembelian obligasi, ada kertas kerja, data lagi. Kemudian marketing, dia melakukan pemasaran, data lagi. Email, email ini banyak banget nih. Jadi antar divisi dari nasabah ke perusahaan dan sebaliknya itu eh, disimpan. Kemudian kalau kita menggunakan jasa ya, misalnya pakai jasa Bloomberg, pakai jasa vendor kue, pakai jasa vendor apa gitu. Kalau nominalnya cukup besar, biasanya ada perjanjian. Nah, semua ini data. Data ini disimpan secara fisik, kalau masih ada fisiknya. Cuma zaman sekarang itu semua sudah di-scan, karena soft copy itu disimpannya di cloud, ya, atau orang bilangnya server awan atau cloud. Sorry, lagi agak batuk pilek. Nah, atas data-data tersebut dan cara menyimpannya itu diatur di POJK Perilaku Manajer Investasi tahun 2022 pasal 52 ayat 1. Jadi kalau orang IT Bros kan bilangnya DC sama DRC. Kalau bahasa OJK-nya Pusat Data, Data Center DC sama Pusat Pemulihan Bencana, Disaster Recovery Center. Jadi DRC itu Pusat Pemulihan Bencana menyatakan wajib di wilayah Indonesia. Ya, jadi MI wajib menempatkan sistem elektronik pada pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia. Nah, artinya eh, kalau tadi fisiknya simpannya di Indonesia, soft copy-nya juga harus di Indonesia. Nah, kalau simpan luar negeri boleh nggak? Boleh. Eh, MI dilarang menempatkan DC sama DRC di luar wilayah Indonesia kecuali telah mendapat persetujuan dari OJK. Jadi harus dapat persetujuan dari OJK. Nah, persetujuannya itu merupakan sistem yang digunakan untuk analisis dan integrasi bla bla bla. Nah, eh, biasanya ini kayak apa namanya? Bloomberg gitu. Nah, Bloomberg kita kan berlangganan. Data-datanya kan sudah di global gitu. Nah, jadi kalau yang seperti itu nggak apa-apa ya, sepanjang tidak terkait langsung dengan data individu nasabah dan data transaksi masing-masing nasabah.
Jadi kalau kita pakai Bloomberg untuk analisis data, dia cloud-nya di luar negeri, sepanjang nggak ada data nasabah situ, is okay. Sistem elektronik yang digunakan untuk manajemen risiko terintegrasi dengan kantor regional. Nah, contoh misalnya ada teman saya nih kerja di Manulife, kerja di Eastspring, Prudential gitu ya, kerja di Schroders, kerja di Allianz gitu. Mereka punya induk kan di luar negeri. Nah, banyak perusahaan luar negeri itu sistemnya satu gitu. Jadi ketika mereka masuk ke Indonesia, orang Indonesia sudah pakai sistem yang sama. Nah, kalau misalnya sistemnya itu ada di Hong Kong, ada di Kanada, atau ada di London, atau ada di US, ya udah simpannya di luar negeri juga gitu. Nah, sehingga tidak memungkinkan bagi mereka untuk membentuk sistem di Indonesia. Nah, sebanyak menemukan data agregat ini. Kemudian, sistem elektronik dengan kantor regional atau kantor induk untuk manajemen komunikasi dan tidak terkait dengan sistem transaksi produk investasi atau sistem menunjang operasional kegiatan usaha manajemen investasi. Jadi intinya boleh, tapi harus ada syaratnya nih. Syaratnya juga nggak sekedar, oh global saya pakai ini. Dia kan ada ini, sepanjang menggunakan data agregat. Jadi kalau data satu-satu nggak bisa gitu. Nah, eh, karena apa namanya? Karena persyaratan yang cukup ketat ini, biasanya sih ya kalau perusahaan manajer investasi saya nggak tahu yang asing ya. Kalau di tempat saya lokal sih lebih prefer kalau kita cari penyedia cloud itu cari yang penyedia data dalam negeri. Penyedia cloud itu kan kayak Amazon Web Service (AWS), ada Google Cloud, ada Biznet, ada apa lagi ya? Eh, yang dari Cina itu Alibaba ya, Alibaba Cloud. Indonesia juga ada, orang tahu kan DCII kan. DCII itu kayaknya bukan bukan penyedia cloudnya, tapi dia data centernya. Nah, jadi ketika dalam memilih vendor lembaga jasa keuangan untuk cloud service, kita selain lihat harga, lihat support ya, lihat uptime, downtime-nya, reliability-nya, lokasi datanya. Kita juga tanya nih, sebab cara kerja IT itu kurang lebih seperti ini. Kalau misalkan apa namanya? Kalau misalkan kamu punya data, data itu pasti di backup. Kalau IT yang kerja ya, menurut saya pasti dia membackup datanya. Jadi nggak mungkin dia simpan di satu tempat aja. Dia pasti simpan di satu tempat, dia backup tempat lain. Ada yang backupnya sampai dua atau tiga gitu. Nah, eh, penyedia-penyedia data tersebut dia bilang, oh ya, saya punya data center di Indonesia. Oke, kita tanya, data kamu kan di backup. Backupnya di mana? Tidak ada yang berani, eh, maksudnya bukan tidak ada yang berani. Kebanyakan tidak bersedia memberikan pernyataan tertulis untuk menggaransi ini nggak bakal di backup di Hong Kong, nggak bakal di backup di China, nggak bakal di backup di Singapura. Jadi cara kerja daripada data center itu biasanya pasti ada backup. Data centernya di Indonesia, DRC-nya belum tentu ada di Indonesia. Nah, untuk itulah biasanya kalau memilih vendor, biasanya pasti kita pilih vendor yang lokal. Nah, untuk itu eh, ya kebanyakan vendor yang kita pilih sih biasanya yang juga dari Indonesia. Nah, tadinya ya, eh, saya berpikir kesepakatan ini bypass bypass pasal itu. Jadi boleh lagi nih simpan di luar negeri gitu. Ternyata saya salah total. Atau paling tidak setelah saya ngobrol dengan salah satu pejabat yang ada di tim negosiasi dagang ke US. Oh, bukan itu maksudnya Pak gitu. Jadi dia bilang ini lebih ke eh, waktu terjadi transaksi ekspor impor, dia minta data pribadi, datanya lebih lengkap. Saya kasih analogi begini. Contoh misalnya kita kan banyak ekspor tekstil ke US. Kita ekspornya itu CPO sama tekstil gitu. Nah, biasanya di dokumen ekspor yang kita tulis, ini ekspornya isinya apa? Baju, berapa unit gitu, berapa kodi atau apa, kirimnya ke PT apa gitu. US sih bilang, oh nggak cukup. Saya mau minta ini baju yang produksi PT apa, di mana lokasi pabriknya. Waktu bikin baju ini berapa persen bahan baku dari luar negeri, berapa persen bahan baku dari dalam negeri. Jualnya ke siapa? Mau dipakai untuk keperluan apa? Siapa pemegang sahamnya? Nah, dia nanyanya banyak gitu. Karena mereka ingin menghindari yang namanya transshipment. Transshipment itu kalau kamu Google itu basically adalah tindakan untuk mengaburkan country of origins. Contoh misalnya, eh, saya pabrik tekstil, saya ngaku saya ekspor ke US.
Saya ngakunya punya pabrik, tapi ternyata saya beli bajunya udah 95% jadi dari China, yang ongkos produksinya lebih murah. Sampai di sini cuma tambahin kancing dua, dikasih plastik, cap made in Indonesia. Nah, kemudian saya kirim ke sana sebagai made of Indonesia dengan tarif yang lebih kecil kan. Karena China kalau nggak salah kena 40%, kena 19. Jadi kan tarifnya sudah beda setengahnya gitu. Eh, kalau misalnya saya harus buka data-data tadi, misalnya, oh ini saya bahan bakunya ambil dari sini, pemegang saham perusahaan saya si A dan si B. Kemudian tenaga kerjanya apa ada apa. Nah, jadi dia bisa justify, oh kalau seperti ini boleh nih dikasih label country of originnya Indonesia. Karena memang barang-barang itu tidak 100% dirakit satu negara. Biasanya bahan bakunya di negara A, dirakit jadi setengah jadi di negara B, kemudian dibikin jadi barang jadi negara C. Nah, untuk menentukan country of origins ya, biasanya ada ketentuannya. Berapa persen baru dianggap made in suatu negara. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, dengan melakukan ini, sebetulnya US itu ingin menghindari, jangan sampai gitu ya. Jangan sampai kita dapat rate lebih murah, tapi kita gunakan itu untuk transshipment ilegal gitu. Dulu dipakai untuk istilah ikan sih. Jadi ikan-ikannya ditangkap di tengah laut, terus ditransfer ke kapal nelayannya luar negeri. Jadi itu jadi seolah-olah tangkapannya tangkapan luar negeri, bukan Indonesia gitu. Nah, buat Indonesia ini peluang yang bagus ya. China punya teknologi. Eh, Mereka buat barang atau buat apa, mereka tuh sudah saking canggihnya teknologi itu, mereka bisa mendirikan pabrik dengan biaya produksi yang murah. Tapi karena ada hambatan tarif, kalau mereka ingin hemat, mereka mesti melalui negara yang tarifnya lebih rendah gitu. Nah, jadi kalau misalnya mereka mendirikan usaha patungan bersama di Indonesia dan kemudian memenuhi ketentuan Made in Indonesia, nah kita juga dapat untung kan, karena dapat penanaman modal, juga dapat penyerapan tenaga kerja. Nah, selama ini datanya waktu diminta itu tidak dapat diberikan dengan pertimbangan kerahasiaan data seperti itu. Iya, 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 iya. Ah. Nah, apakah ini melanggar undang-undang PDP? PDP itu kalau Indonesia Perlindungan Data Pribadi, kalau di Singapura juga namanya PDP, Personal Data Protections. Nah, saya sempat diskusi dengan pejabat dari pemerintah itu dia mengatakan begini, enggak Pak, soalnya sudah diatur di pasal 56 bahwa kita itu pengendali data pribadi, misalnya eksportir ya, dapat melakukan transfer data pribadi kepada pengendali data pribadi atau prosesor di luar wilayah hukum negara Indonesia sesuai dengan ketentuan undang-undang apabila mereka memiliki tingkat perlindungan data pribadi yang setara atau lebih tinggi. Nah, dalam hal ini US itu disebut memenuhi. Jadi mereka memiliki standar PDP dan standar PDP-nya dianggap setara atau bahkan lebih tinggi daripada Indonesia. Sehingga kalau kita menyampaikan di situ nggak apa-apa, karena dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, ketika kita mengakses data, menerima data, itu kayak harus ada mekanismenya supaya tidak sampai data tersebut bocor. Sebab data tadi kan data rahasia. Siapa yang punya bahan bakunya dari mana, berapa persen kepemilikan, itu kan data-data credential apa yang sangat krusial seperti itu. Nah, jadi apabila mau melakukan ekspor, datanya mesti harus dibuka. Kira-kira seperti itu. Nah, selain transshipment ilegal, keterbukaan data ini juga penting misalnya kalau ada ekspor barang-barang yang bisa jadi bahan baku bom, misalnya pupuk gitu. Nah, itu jadi lebih jelas nih. Jadi jangan sampai misalnya senjata atau pupuk atau apa yang bisa dipakai untuk tindakan kejahatan itu nggak jelas mengalirnya kemana. Nah, jadi kalau berdasarkan yang saya dapat penjelasannya seperti itu, memang sampai sekarang belum ada penjelasan resmi dari pemerintah. Tapi ya kalau menurut saya sih ya jangan kegeeran juga orang Amerika mau data pribadi orang Indonesia. Dia sudah tahu kita punya alamat email, kita punya tanggal lahir, kita punya nama dari Gmail, Yahoo atau Outlook yang kita gunakan. Dia sudah tahu kamu suka nonton film apa dari Outlook, sorry dari apa Netflix, Disney Plus, Prime. eh, kamu suka nonton apa dia juga sudah tahu.
Kemudian kamu suka jalan-jalan kemana, kamu post di IG, dia juga sudah tahu. Jadi menurut saya sih data orang pribadi Indonesia sudah banyak dimiliki US. Untuk apa juga dia minta kan? Jadi ini lebih kepada kepentingan untuk perdagangan, untuk menghindari yang namanya transshipment ilegal. Nah, demikian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.